Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys ya. Kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. 13 rahasia infrastruktur Indonesia yang mengejutkan Malaysia. Kalau kita tengok daripada kemarin ya guys ya, kita bisa melihat bagaimana kemajuan daripada Malaysia. Tapi di sini ada pembahasan daripada channel Malaysia Boleh, bahwasannya 13 rahasia infrastruktur Indonesia yang bikin rakyat Malaysia terkejut. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Bayangkan kau bangun pagi, buka telefon, dan tiba-tiba kau tengok berita, jiran kau yang selama ini kau rasa sama level dengan kau, rupanya dah jauh melangkah ke hadapan. Bukan setakat selangkah, tapi berlari laju. Itulah yang Wow. berlaku antara Malaysia dan Indonesia sekarang. Oke. Indonesia pada 2026 bukan Indonesia yang kau kenal 10 tahun lepas. Wih. Mereka sedang bina sesuatu yang akan buat ramai orang terkejut. Dan dalam video ini, kau akan tahu 13 rahsia infrastruktur Indonesia yang mungkin belum pernah kau dengar. Kalau kau tengah Alright, apa tonton tuh? video ini sekarang, terima kasih sebab masih setia bersama kami. Kepada semua Oke. saudara Malaysia dan Indonesia yang sentiasa support channel ini, korang luar biasa. Jom Mantap. kita sama-sama tekan subscribe, like, dan hidupkan butang notifikasi supaya video Oke. macam ni terus sampai kepada korang. Jom Oke. kita capai 100,000 subscriber sama-sama. Jom, Setiap jom, 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 sokongan support korang guys. sangat bermakna. Assalamualaikum. Sekarang, Waalaikumsalam. ramai orang masih ingat Indonesia sebagai negara yang baru nak bangun. Jalan Betul sih. berlubang, banjir di mana-mana, infrastruktur yang tunggang langgang. Tapi gambaran tu dah lapuk. Indonesia hari ini sedang melabur besar-besaran dalam infrastruktur dan Oke. angka-angkanya akan buat kau ternanga. Dan sebelum kita pergi jauh, ada Mantap. satu perkara yang aku nak kau ingat sampai habis video ni. Oke. Rahsia nombor 9 dalam senarai ini adalah yang paling mengejutkan. Ia Menarik. melibatkan satu projek yang ramai orang Malaysia tak tahu langsung. Tunggu Oke. dulu. Apa Mari tuh? kita mulakan. Alright. Rahsia pertama, Ibu Kota Baru Nusantara. Indonesia IKN. dah pindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Alright. Timur. Ya, ya, Ini ya, ya. bukan sekadar pindah pejabat kerajaan. Ini adalah Benar. projek bernilai lebih 32 bilion dolar Amerika yang dirancang jadi bandar pintar, hijau, dan futuristik. Bayangkan, Malaysia pun belum ada rancangan gila macam ni. Nusantara Wih. direka dengan 70% kawasan hijaunya dikekalkan. Jalan raya, bangunan kerajaan, dan kawasan perumahan semuanya sedang dibina dari sifar. Rahsia kedua, Oke. Whoosh, kereta Oh, api laju wush. pertama di Asia Tenggara. Iya sih. Kau tahu tak, Indonesia dah ada kereta api yang boleh laju sampai 350 km sejam. Oke. Laluan Jakarta ke Bandung yang dulu ambil masa lebih 3 jam, kini hanya Ya, 40 minit. 40 menit. Tapi memang dari cerita-cerita, orang yang sudah naik itu memang nggak kerasa gitu loh guys ya. Yang awalnya itu kalau kita naik bus ataupun naik, kereta biasa itu memang memakan waktu banyak gitu. Tapi dengan adanya Whoosh ini, itu nggak kerasa guys, tinggal scroll-scroll aja udah sampai aja gitu, saking cepatnya gitu loh guys ya. Itu memang, apa namanya, kelebihan dan keunggulan Indonesia ya di era kepemimpinan, Pak Jokowi seperti itu ya guys ya. Dan kalau kita tengok tadi tentang jalan berlubang dan lain sebagainya, itu masih ada dan banyak, di pedesaan-pedesaan ataupun kampung-kampung. Bahkan di tempat saya aja yang notabene bisa dikatakan kota Solo, itu masih banyak jalan yang berlubang seperti itu ya guys ya. Dan itu kayak pemerintah kurang gercep gitu ya, kurang cepat dalam menangani hal ini gitu loh guys ya. Malaysia ada ETS, tapi Whoosh ni Iya, lain taraf. iya tarafnya Ini beda. teknologi Cina yang dibawa masuk dan ia dah beroperasi sejak 2023. 23. Kos projek dia lebih 7 bilion dolar Iya sih, dan mereka gede dah banget. rancang sambung laluan ke Surabaya. Iya. Rahsia ketiga, Wih, kalau jadi guys ya, Jakarta Surabaya gitu. Waduh gila. jalan tol Trans Jawa. Wih, ya Dari benar. Anyer di hujung barat Jawa sampai ke Banyuwangi di hujung timur,
lebih betul. 1.150 kilometer jalan tol yang Mhm, kini boleh kau pandu tanpa berhenti di lampu isyarat kampung. betul sih, Ini adalah tulang belakang ekonomi Jawa. betul. Bayangkan kau boleh pandu dari Johor ke Alor Star tanpa satu Tanpa pun satu traffic pun light. traffic light, benar, Itulah impak Trans Jawa kepada Indonesia. betul. Rahsia keempat, Jadi memang Trans Jawa ini sangat-sangat membawa dampak yang sangat-sangat positif ya guys ya, terutamanya di bidang perekonomian, pengantaran barang, kargo dan lain sebagainya, itu sangat-sangat, efektif seperti itu. Berbeda halnya yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kalau kirim kita, paket ataupun kirim, benda-benda, apa namanya, barang-barang seperti itu sangat-sangat cepat sekali, berbeda halnya dengan dulu yang memakan waktu yang sangat lama, seperti itu ya guys ya. Dan juga kita kalau mau ke mana-mana jadi tambah dekat seperti itu ya, guys, ya. Itu impact-nya ataupun, hal positifnya itu sangat banyak sekali gitu, guys, ya. Pelabuhan Patimban. Patim baru tahu nih, Indonesia guys. sedar mereka terlalu Oh, bergantung pada Priok. pelabuhan Iya, Tanjung Priok di Jakarta. bener, biasanya Tanjung Priok ya? Oh, ini Subang ya? Jadi mereka bina Patimban di Subang, Jawa Barat. Kapasiti Alright. akhirnya nanti 7,5 juta unit kereta setahun dan 600.000 Wow, TEU kontena. Ini akan jadi hub kontainer. ekspor kereta Indonesia ke seluruh dunia. Kalau Alright. Indonesia jadi pengeluar kereta besar, apa jadi dengan Proton dan Pro 2? Rahsia. Ya semoga ya Bang, semoga ya, apa namanya, kereta itu terwujudkan. Kalau memang terwujudkan sudahlah kita pasti menguasai gitu loh guys ya, asal kualitasnya bagus, tidak dikorupsi. Kelima, industri EV. EV Indonesia, Indonesia sedang meletup. ya, Indonesia ada rizab nikel terbesar di dunia, bahan paling penting untuk bateri kenderaan elektrik. ah Hyundai dah bina kilang EV di Cikarang. bener, LG, CATL, dan beberapa dan syarikat beberapa Korea dan syarikat China Cina. sedang bertarung untuk masuk pasaran Indonesia. Mereka tak sekadar jual kereta EV, mereka nak buat kereta EV di sana. Ini Iya, bermakna Indonesia mungkin jadi pengeluar EV utama Asia EV, Tenggara dalam wow, masa 10 tahun. gila. Rahsia keenam, Terowong Selat Sunda. Wih, Ini yang ramai tak tahu. iya saya juga baru tahu ini, saya juga baru tahu tentang terowongan ini. Indonesia sedang dalam fasa kajian untuk bina terowong bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa Oh, dan Pulau Sumatera. Sumatera, Jarak dia lebih kurang 29 kilometer. oke. Kalau jadi, ini akan jadi terowong bawah laut terpanjang di Asia Tenggara. Mantap sih. Nilai projek Dijangka cecah Oh, 100 100 bilion billion ringgit atau ringgit. lebih. gila kan? Gila Rahsia ketujuh, betul. pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Sumatera Utara. Utara. Indonesia sedar Selat Melaka adalah laluan perdagangan paling sibuk di dunia dan Yaps. mereka nak sepotong daripada kek tu. Kuala Tanjung sedang dinaik taraf jadi pelabuhan antarabangsa yang bersaing terus dengan Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Singapura. Ini Singapura. bukan lagi cerita masa depan. Fasa pertama dah siap. Mhm. Rahsia ke-8, rangkaian tol Sumatera. Sumatera. Sama macam Trans Jawa, Iya. Indonesia sedang Tapi semoga segera ya guys ya terrealisasikan seperti itu dan juga saya berharap, bahwasanya, jalan-jalan ya di tempat saudara-saudara kita yang istilahnya kekurangan seperti Papua gitu kan, dan ada saudara kita di Lampung sana ya guys ya yang jalannya memang kayak kolam lele gitu ya guys. Semoga itu semuanya bisa teratasi dan bisa kembali, apa namanya, diberikan, fasilitas oleh pemerintah gitu loh guys ya. bina jalan tol merentas seluruh Sumatera, dari Lampung sampai Aceh. Lebih 2.000 Mhm. kilometer jalan tol yang sedang disiapkan berperingkat. Bila siap, Oke, ekonomi Sumatera akan berubah sepenuhnya. betul, Pertanian, perindustrian, dan pelancongan, pelancongan akan berkembang pesat. Dan betul. sekarang, rahasia nomor 9, Apa yang aku nih? janji tadi. Apa Ini yang tuh? paling ramai Malaysian tak tahu. Oh, Indonesia sedang bina grid elektrik nasional bersepadu. wow, Selama ini, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada grid elektrik yang berasingan. Tapi oke. sekarang, mereka sedang sambungkan semua pulau-pulau besar dengan kabel bawah laut berkuasa tinggi. Maksudnya, Keren. tenaga solar dari Kalimantan
boleh boleh dihantar ke Jawa. dihantar. Wow, Tenaga geoterma dari Sumatera boleh sampai ke Sulawesi. gila. Ini adalah revolusi tenaga yang akan turunkan kos elektrik Indonesia dengan drastik dan menjadikan Oke, mereka lebih berdaya saing daripada mana-mana negara ASEAN lain dalam jangka masa panjang. bener sih. Rahasia ke-10, lapangan Lapangan terbang terbang baru. baru. Mana Indonesia tuh? sedang naik taraf dan Kak bina mana? banyak lapangan terbang baru. Lapangan terbang Oh, internasional Kertajati, Kertajati di iya. Jawa Barat contohnya, direka untuk 29 juta penumpang setahun. Tambah Mhm. dengan rancangan lapangan terbang baru di Nusantara, ini menunjukkan Indonesia serius jadikan diri mereka Transit destinasi global. dan transit global. Oke, Rahasia ke-11, internet dan digital infrastructure. oke. Indonesia nak pastikan seluruh kawasan pedalaman dapat internet laju menjelang 2026. Projek Palapa. Oke, kalau menurut saya untuk internet itu juga sangat penting ya guys ya. Tapi masih ada beberapa tempat ataupun pedesaan ataupun perkampungan itu memang akses internet ada, tapi itu lemot banget ya guys ya. Masa di kampung itu 10 Mbps ataupun 5 Mbps seperti itu. Sedangkan kalau di perkotaan itu bisa sampai sudah 200 sampai 300 Mbps gitu loh guys ya. Paring, Ini harus rangkaian kabel penyamarataannya fiber harus optik ini yang sih. menghubungi seluruh kepulauan Indonesia dah siap fasa utamanya. Oke. 514 kabupaten dan kota kini tersambung. Iya Bila rakyat benar, desa pun ada internet laju, ekonomi digital Indonesia akan meletup. betul. Rahasia ke-12, pembangunan Pembangunan kawasan kawasan industri di industri luar di luar. Jawa. Wah, Selama ini, kilang dan industri besar bertumpu di Jawa. Tapi mhm, sekarang Indonesia menggalakkan pelaburan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. oke. Kawasan industri baru dengan insentif cukai menarik pelabur asing masuk ke tempat-tempat yang dulu tak ada apa-apa. Iya, Ini bukan sekadar percambahan ekonomi, ini pengagihan kekayaan yang lebih seimbang. Dan rahasia ke-13, yang paling buat aku tertanya-tanya sendiri. apa tuh? Indonesia sedang bina hospital bertaraf dunia di bawah program kesehatan nasional mereka. Bukan Wow, sebuah dua. Mereka nak pastikan rakyat Indonesia tak perlu terbang ke Singapura wih atau bagus Malaysia untuk kalau rawatan beneran. canggih. Puluhan hospital baru dengan peralatan modern sedang dibina. Kalau berjaya, ini akan potong satu sumber pendapatan besar Malaysia, pelancong Iya, perubatan dari Indonesia. Jadi, apa semua ini bermakna untuk kita? Pertama, Indonesia bukan lagi adik yang ketinggalan. Mereka sedang mhm, berlari dan larian mereka serius. oke, Kedua, Malaysia perlu lebih agresif dalam pembangunan infrastruktur sendiri kalau tak nak tertinggal dalam persaingan bener sih. ASEAN. Oke. Ketiga, sebagai jiran, kita patut tengok perkembangan ini bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa Tapi hormat dan semangat untuk terus maju sama-sama. alright guys, itu tadi ya guys ya, 13 rahasia infrastruktur Indonesia yang mengejutkan masyarakat Malaysia. Seperti itu ya guys ya yang disampaikan. Dan memang kalau kita tengok ya guys ya, kalau memang itu semua terjadi dan memang mungkin sudah sekarang dalam tahap pelaksanaan ya kedepannya nggak akan istilahnya salah ketika dikatakan 2045 kita akan menjadi Indonesia emas seperti itu ya guys ya. Gimana menurut teman-teman sekalian? Menurut pendapat teman-teman gimana? Apakah, ini akan menjadi sebuah gebrakan baru nantinya, yang mana Indonesia akan melampaui ya banyak negara di Asia seperti itu ya guys ya? Dan ini bisa kita ini kan juga ya guys ya, banyak, hal-hal yang disampaikan di sini memang betul sudah, ada dan sudah istilahnya terjadi seperti itu ya guys ya. Kalau istilahnya masalah terowongan dan lain sebagainya itu, kalau saya baca-baca berita itu memang belum terlalu ya guys ya di-publish di internet ataupun di, apa namanya, sosial media seperti itu ya guys ya. Cuman kalau daripada mega-mega project ataupun project-project ini sebenarnya bisa dikatakan mega project karena yang digelontorkan dananya sangat-sangat besar. Jadi kalau menurut saya guys, kalau itu semua terjadi dan semua itu berhasil dilakukan ataupun dibangun oleh pemerintah, maka tidak akan menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara yang akan istilahnya merajai di Asia ini ya guys ya. Bisa bahkan istilahnya
ibaratnya di dunia ini, seperti itu ya guys. Semoga lah itu terjadi ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.